إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas konsep Ahlus Sunnah, manhaj Ahlus Sunnah dalam menyikapi pemerintah, dalam menyikapi pemerintahan yang ada. Ya, dan ini adalah apa yang disepakati oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain sejak generasi awal. Juga para tabi'in dan para a'immah matbu'in. Ini yang mereka sampaikan di dalam kitab-kitab mereka dan lain-lain. Dan ketahuilah, sebagian kaum menempatkan pembahasan demikian, mentaati pemimpin, ini di dalam buku-buku fikih. Dikarenakan apa? Ini bicara tentang hukum. Namun kebanyakan ulama, wallahu alam, kami melihat hal ini adalah bagian dari akidah Ahlus Sunnah. Bukan fikih, tapi bagian dari akidah. Buktinya apa? Buktinya, pembahasan-pembahasan demikian selalulah ditempatkan oleh para ulama di buku-buku akidah. Bukan di buku-buku fikih. Dan dikarenakan perbedaan pendapat dalam hal ini seringkali membawa kepada titik kekufuran. Berbeda dengan perbedaan pendapat dalam masalah fikih. Kalau perbedaannya adalah perbedaan yang wajar, maka diwajarkan. Kalau perbedaannya adalah perbedaan yang benar-benar keliru, maka dikatakan itu maksiat, pelanggaran. Tapi perbedaan pendapat dalam hal ini menyikapi pemerintah dan lain-lain adalah kekufuran. Maka pembahasan ini termasuk pembahasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Boleh kita baca Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnah Lalikai. Atau kita baca Asy-Syari'ah lil Ajurri. Atau As-Sunnah punyanya Abdullah bin Ahmad Ibn Hanbal rahimahumullah. Atau As-Sunnah lil Khallal. Dan lain-lain. Ada pembahasan demikian. Itu kitab-kitab akidah, bukan kitab-kitab fikih. Tayyib. Namun dikarenakan jauhnya kaum muslimin dari tuntunan akidah sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seringkali mereka pun salah menyikapi, menempatkan pemimpin-pemimpin yang Allah Subhanahu wa taala jadikan atas mereka, sehingga terjadilah yang terjadi dari keburukan, fitnah, tertumpahnya darah, terbuang-buangnya harta, sia-sianya dan rusaknya fasilitas umum. Dikarenakan apa? Dikarenakan fitnah-fitnah yang terjadi berdasarkan pergerakan sebuah kaum dalam membantah atau memberontak kepada para pemimpinnya. Dalam kesempatan ini kita akan coba fahami bab ini dengan baik insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan berpegang teguhlah kalian semua kepada hablullah, talinya Allah. Wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah berkata, meriwayatkan, juga Al-Imam Al-Lalikai rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abu Abdurrahman Abdullah Ibnu Mas'ud. Qala, dia berkata, "Alaikum jami'an bitta'ati wal jamaah." Kalian benar-benar sekalian semua harus tetap berpegang teguh kepada ketaatan dan berpegang teguh terhadap jamaah muslimin, yakni mentaati penguasa yang ada dan terus bertahan bersama jamaah yang mentaati penguasa yang ada, yang sah. Fa innaha hablullahi allati umira bih. Itu maksud dari tali Allah yang diperintahkan kita untuk berpegang teguh padanya. Nah, ini tafsiran yang datang dari sahabat. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarda lakum thalathan wa yakrah lakum thalathan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meridhai 3 perkara pada kalian dan membenci 3 perkara pada kalian. Di antara hal-hal tersebut adalah
Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tatafarraqu, dan agar kalian semua berpegang teguh kepada tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Ya. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dan juga Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah, juga Al-Imam Ahmad rahimahullah dengan sanadnya dari Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu khisalin la yughillu 'alaihinna qalbu muslimin abadan." Ada 3 sifat yang tidaklah hati seorang beriman, kalau memang hati yang beriman, tidaklah hati seorang yang beriman akan membenci 3 hal ini. Kalau memang hatinya beriman, pastilah dia akan mencintai 3 hal ini. Maknanya, ketika sebuah hati membenci salah satu di antara 3 hal ini, maka memang keimanannya belum baik. Tayyib. Thalathu khisalin la yughillu 'alaihinna qalbu muslimin abadan. Ada 3 hal atau 3 sifat yang tidak akan dibenci oleh hati orang yang beriman selamanya, yaitu ikhlasul amali lillah, yaitu mengikhlaskan amal lillahi ta'ala. Setiap hati yang beriman pasti mencintai hal ini. Wa munasahatu wulatil amri, dan menasihati, saling menasihati kepada para penguasa, menasihati para penguasa. Yang kedua, kalau memang hati beriman, maka mereka pasti akan mencintai untuk memberikan nasihat kepada para penguasa. Nasihat maknanya apa nanti kita jelaskan. Kemudian luzumul jamaah, bertahan dengan jamaah, yakni membenci perpecahan dan membenci orang-orang yang menyeru kepada perpecahan. Kalau memang hati seseorang beriman, pasti dia lebih akan memilih persatuan di bawah pemimpin yang sah daripada perpecahan.